Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis struktur modal pada 5 perusahaan pada sektor otomotif. Kelompok 9 beranggotakan yang pertama Alwan Erlangga dengan NIM akhir 209, Melvin Setiapadilah dengan NIM akhir 211, Nabila dengan NIM akhir 212, Arif Ramdhani dengan NIM akhir 213. Di sini kami untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Veronica Santi Paramita. Baik, presentasi akan kami mulai. Slide pertama yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Arif. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Kieso, Weigan, dan Warfield, laporan keuangan adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Menurut Munawir 2010, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. Jadi, dapat disimpulkan, laporan keuangan merupakan alat utama yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor. Laporan ini menggambarkan hasil akhir atas proses akuntansi dalam suatu periode tertentu dan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur modal. Menurut jurnal Husnan dan Pujiastuti pada tahun 2012, struktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang mencerminkan sumber pembiayaan jangka panjang perusahaan. Menurut jurnal yang kedua, yaitu Kashmir pada tahun 2014, struktur modal adalah perbandingan antara utang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Struktur modal merupakan perbandingan antara utang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan sebagai sumber pembiayaan panjang untuk mendukung kelangsungan operasional dan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, ada sampel dan populasi akan dijelaskan oleh Melvin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sampel dan populasi. Menurut Sugiono, pada tahun 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu menurut Sugiono, pada tahun 2019 juga, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Pada slide ini ditampilkan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor otomotif, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki peran penting dalam industri otomotif di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa perusahaan, tetapi di sini kami mengambil 5 perusahaan. Yang pertama ada PT Astra International Tbk, lalu yang kedua ada Toyota Industry Corporation, lalu yang ketiga ada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, lalu yang keempat ada PT Selamat Sempurna Tbk, dan yang kelima ada PT Bintrako Dharma Tbk. Lalu di slide selanjutnya, ada uji deskriptif. Nah, dari analisis terhadap 25 sampel diketahui bahwa variabel
current ratio, return on asset, return on investment, dan debt to equity ratio memiliki nilai standar deviasi yang tinggi yang menunjukkan adanya penyimpangan data yang besar antar perusahaan. Misalnya, nilai standar deviasi current ratio mencapai 166.050,755 yang jauh dari nilai rata-rata, yaitu sebesar 285.842,76, menandakan bahwa data current ratio sangat bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, silakan Melvin. Baik, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji normalitas, yang dimana berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov diketahui bahwa nilai signifikasi asim signifikasi 2 kurang telet sebesar 0,001 dengan dasar pengambilan keputusan bahwa apabila nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, dan jika kurang 0,05 kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal karena nilai asim signifikasi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi tidak terpenuhi. Dan yang sebelah kanan ini adalah salah satu contohnya tabel tersebut. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik, uji normalitas pada regression standar residual dependent variable DER. Dari gambar di samping, terlihat bahwa sebagian besar titik data mengikuti diagonal, namun terdapat sedikit penyimpangan, terutama pada bagian awal di bawah 0,2 dan akhir grafik di atas 0,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dapat dianggap mendekati distribusi normal. Meskipun terdapat penyimpangan kecil, penyimpangan tersebut kemungkinan tidak signifikan dan dapat disebabkan oleh outlier atau variabel lain yang mempengaruhi distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arif. Selanjutnya, uji normalitas pada koefisien. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap ketiga variabel bebas yaitu CR, ROA, dan ROI, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerans untuk semua variabel di atas ambang batas 0,01, CR sama dengan 0,794, ROA dan ROI sama dengan 0,16. Namun nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk ROA 62.384 dan ROI 60.994 yang jauh melebihi batas normal VIF kurang dari 10. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melvin. baik, selanjutnya di sini ada uji autogerasi pada model Somari, yang dimana dalam tabel ini berdasarkan nilai Durbin atau Watson sebesar 1,354 maka diperlakukan pembandingan dengan nilai batas bawah DL dan batas atas atau DU dari tabel Durbin-Watson. Jika jumlah sampel sama dengan 25 dan jumlah variabel independen sebesar 3 maka diperoleh nilai DL 1,39 dan DU sebesar 1,65. Nilai dari tabel Durbin dan Watson. Karena D 1,354 kurang dari DU 1,65 dan D 1,354 lebih besar dari 1,39, maka posisi
nilai Durbin Watson berada di antara DL dan DU, yang berarti hasilnya inkonklusif. Tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah terjadi autokorelasi positif atau tidak. Namun jika dibandingkan secara umum terhadap nilai 2, nilai ideal tanpa autokorelasi, maka nilai 1,354 mendekati 1, sehingga ada indikasi IE. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Nabila. Baik, di sini ada uji asumsi klasik. Uji heteroskeditas berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas. Baik, Izin selanjutnya seharusnya itu dibaca oleh heteroskeditas Arif Ramdhani. pada Catterpole Dependent Variable DER. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Catterpole, terlihat bahwa titik-titik residual tidak menyebar secara acak dan membentuk pola tertentu, yang mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi ini tidak memenuhi asumsi klasik homoskedastisitas. Eh, selanjutnya, selanjutnya ada uji koefisien determinasi pada model summary. Berdasarkan tabel tersebut, output model summary diperoleh nilai R square sebesar 0,516 dan adjusted R square sebesar 0,447 yang menunjukkan bahwa sebesar 51,6% variabilitas DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Roy, CR, dan ROA. Sisanya sebesar 48,4%. Dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Nilai adjusted R square sebesar 0,447 memperlihatkan bahwa meskipun ada tiga variabel independen, model tetap cukup dan stabil dan tidak mengalami overfitting. Sementara itu, nilai Durbin Watson sebesar 1,354 dibandingkan dengan nilai DL sebesar 1,4464 dan 4 DL sebesar 2,5536 menunjukkan bahwa karena D kurang dari DL 1,354 kurang kurang dari 1,4464, maka terdapat autokorelasi positif dalam model. Dengan demikian, model belum sepenuhnya memenuhi asumsi klasik regresi mengenai tidak adanya autokorelasi antar residual, sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut pada struktur data atau model regresi yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, silahkan Nabila. Pada slide ini, kita melihat hasil dari uji kelayakan model menggunakan uji F atau uji simultan yang disajikan dalam bentuk tabel ANOVA. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen, ROI, CR, ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau DEF. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk digunakan dalam analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan saran manajerial. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu peningkatan ROI atau Return on Investment. Fokus efisiensi operasional, kurangi pemborosan, otomatisasi tugas berulang, dan negosiasi ulang dengan pemasok untuk menekan biaya. Optimalkan penjualan dan harga. Terapkan strategi harga berbasis nilai dan diversifikasi saluran penjualan untuk meningkatkan pendapatan. Poin yang kedua yaitu peningkatan ROA, Return on Asset. Memanfaatkan aset lebih baik, tingkatkan omset penjualan dari aset yang ada dan kelola persediaan secara efisien. Misalnya, dengan sistem just in time.
Kelola biaya efektif. Kontrol biaya produksi dan pastikan penagihan piutang usaha berjalan cepat. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan DER atau Debt to Equity Ratio yang optimal. Kurangi utang. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi dan mempertimbangkan pembiayaan ekuitas daripada utang baru. Tingkatkan ekuitas. Pertahankan laba ditahan dan hindari pembagian dividen yang berlebihan untuk memperkuat modal. Poin yang keempat yaitu penguatan current ratio. Tingkatkan aset lancar, efisienkan penagihan piutang dan kelola kas serta persediaan secara cermat. Kelola kewajiban lancar, negosiasi syarat pembayaran yang lebih baik dengan pemasok dan hindari hutang jangka pendek yang tidak perlu. Di sini juga saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini. ROI, ROA, dan current ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap DER. Model regresi menjelaskan 51,6% variasi DER, namun belum memenuhi semua asumsi klasik. Perusahaan otomotif perlu memperbaiki efisiensi keuangan dan mengelola struktur modal dengan lebih optimal. Sekian dari kelompok 9. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.